Kita ambil yang bagus, kita senangkan hati. Assalamualaikum, selamat bertemu kembali bersama Abang Joy di Abang Joy YouTube channel. Ini adalah video react. Guys, jom, mari, Malaysia, Indonesia, kita bermaafan. Jangan saling tuduh-menuduh. Tidak perlu lagi kita ingat apa yang sudah diperbincangkan, apa yang sudah dihujat. Lupakan semua atas dasar nama rumpun sebangsa. Atas nama agama, kita lupakan semua. Macam adik-beradik, kita lupakan semua. Adik-beradik pun sering bergaduh, guys. Adik-beradik pun sering bergaduh, tapi darah itu tidak akan putus. Kita akan sentiasa bersama. So, video kali ini ada sedikit special. Abang ni sudah tua, memang batuk. So, guys, abang ada jumpa satu video yang bagi abang dalam banyak-banyak video yang menceritakan tentang kebenaran, tentang siapa pelaku sebenarnya. Tetapi ini video yang abang rasa paling menyentuh rasa Abang Joy. Banyak video, tetapi video ini abang rasa yang paling ikhlas. Yang lain tu pun ikhlas juga, tetapi abang rasa tertarik dengan video ini dan abang ingin kongsikan dengan kalian. Jangan lupa subscribe Abang Joy, jangan lupa pemilik video ini channelnya, jangan lupa subscribe channel saudara saya di Indonesia ini. Yalah saudara, kita adalah saudara. Biarpun Abang Joy tidak kenal siapakah jejaka tampan ini, tetapi abang cukup berterima kasih dengan dia, dengan video yang dia buat. Terima kasih saudaraku di Indonesia. Kita move, jiwa mesti muda. Check it out. Spekulasi saya ternyata betul. Pelakunya bukan orang Malaysia, tetapi orang Indonesia yang bekerja di Malaysia. Sekarang sudah ketahuan siapa pelakunya. Guys, kita tidak perlu tahulah siapa pelakunya sebenarnya. Sama ada orang Indonesia atau Malaysia. Tidak perlu tahu. Yang kita perlu tahu sekarang, segala-galanya sudah terungkap. Siapa pelakunya? Itu nomor satu. Siapa buat itu tidak peduli, guys. Kita tidak peduli. Pasal kita pentingkan persahabatan. Kita pentingkan persaudaraan. Itu nomor satu, guys. Kita sambung. Thank you, saudaraku. Apakah Anda tidak malu? Apakah kita tidak malu? Kita sudah kadung menghujat ya. Dan pesan saya kepada YouTuber Indonesia yang lain ya. Anda itu influencer. Oh, baru mulai. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Guys, channel ini abang akan masukkan di bawah description ini untuk Anda nonton sendiri pemilik video yang asal. Bagaimana beliau memberitahu tentang berita ini dan apa perasaan beliau. Abang Joy betul-betul tidak peduli siapa pelakunya. Yang penting pelakunya sudah ditangkap. Itu nomor satu. Ingat guys, simpan di sini. Kita lanjut. Jumpa lagi dengan saya, Mr. Bas. Apa kabar Anda hari ini? Semoga dalam keadaan baik-baik saja, sehat walafiat dan dimurahkan rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Beberapa hari yang lalu saya pernah membuat konten menanggapi isu lagu kebangsaan Indonesia yang digubah liriknya yang mengandung unsur-unsur pelecehan. Yang mana ini pelakunya viral bahwa pelakunya adalah orang Malaysia begitu. Dan saat itu juga ya, beberapa hari yang lalu warga Indonesia, netizen Indonesia mengecam Malaysia, menghujat Malaysia, segera tangkap pelakunya. Ini itu dengan segala sumpah serapah yang nggak usah dibincangkan lagi, nggak perlu diceritakan lagi. Kita adik-beradik kita lupakan. Sambung, kita lanjut. Dilontarkan begitu di sosial media. Tidak apa. Di konten itu saya berpesan, saya menghimbau kepada netizen Indonesia ataupun warga Indonesia, saudara saya, untuk tidak emosi dulu, tahan emosi, kontrol emosi, jangan menghujat dulu, jangan menghujat Malaysia, karena masih dalam penyelidikan kepolisian di Malaysia. Dan saat itu saya bilang, kenapa tahan dulu, jangan menghujat dulu, karena takut pelakunya adalah orang Indonesia itu sendiri yang ada di Malaysia. Sebab di Malaysia ini banyak sekali orang Indonesia, guys. Baik dia yang TKI maupun menjadi warga negara Malaysia. Saya juga bilang di situ,
Oh, oke, iklan. Ya maaf iklan, terpaksa dilompat. Kalau nanti itu pelakunya adalah Indonesia, yang malu adalah kita sendiri, netizen Indonesia, orang Indonesia yang... Ya, usah pendapat Abang Joy nggak usah malu, sebab lumrahnya manusia ini adanya marah. Ya macam kita, adik-beradik kita kan, ada orang kacau, kita akan segera marah. Begitu juga apalagi namanya negara. Tapi usah malu, kita ambil yang bagus, kita senangkan hati, kita saling bermaafan. Tidak perlu orang Indonesia untuk meminta maaf dengan Malaysia, atau orang Malaysia minta maaf dengan orang Malaysia lagi. Tak perlu cerita itu. Yang paling penting kita saling bermaafan. Kita saling bermaafan atas dosa dan kesilapan kita. Kita ini manusia biasa, itu sudah biasa. Kita orang Islam. Kepada yang non-Muslim pun rasanya mereka paham. Ini semua adalah dugaan Tuhan. Dugaan Tuhan kepada kita. Sudah terlanjur menghujat Malaysia. Dan di konten itu saya juga telah mengkaji, telah menelaah, telah menganalisa siapa sih pelakunya ini, siapa yang memparodikan lagu kebangsaan Indonesia ini. Saya di situ coba mendengar logat dia, Bashar, cara penyebutan dia, dan saya mencoba menganalisa bahasa yang dia pakai. Dan di situ saya menganalisa dan beranggapan ya, berasumsi bahwa pelakunya ini adalah Indonesia. Coba Anda tengok di konten saya dengan buka link ini ya, buka link ini. Oke, nanti dibuka. Dan pada saat ini ternyata terbukti apa yang menjadi dugaan saya, yang menjadi asumsi saya, spekulasi saya, ternyata betul. Pelakunya bukan orang Malaysia, tetapi orang Indonesia yang bekerja di Malaysia, tepatnya di Sabah. Sabah adalah tempat Abang Joy, guys. Kalau ku jumpa, guys, bagi pihak semua orang, bukan bagi pihak Indonesia, bagi pihak semua orang, kita tar satu kali saja, jangan banyak. Nanti kita pula kena tangkap polisi. Oke, guys. Saya membaca beritanya. Anda boleh baca sendiri nanti. Saya letak linknya di bawah. Anda baca sendiri. Saya cuma mau baca poin-poinnya saja di sini. Berita ini saya dapatkan dari berita harian online. Tajuk beritanya adalah hina lagu Indonesia Raya, suspek warga Indonesia. PDRM dapat petunjuk baru bahwa pelakunya dikatakan berasal dari negara seberang atau Indonesia dan sedang menyoal siasat untuk mendapatkan maklumat lanjut pengakuannya siapa yang sunting video itu. Suspek ditahan di Sabah pada Isnin. Maklumat ini sudah dikongsikan kepada pihak Polisi Republik Indonesia atau Polri. Ya, di sini sudah jelas ya. Beritanya mengatakan bahwa pelakunya sudah ditemukan dan dia berasal dari Indonesia. Dia sedang bekerja di Sabah. Si pelakunya ini ternyata sudah umur 40 tahun gitu. Abang Joy juga sudah umur 40, tapi bukan baru 40, sudah 40 lebih. Jangan tuduh Abang Joy pula. Kita sambung, lanjut. Ya, kalau sudah begini apa? Apa tanggapan Anda? Kalau sudah begini gimana? Anda kemarin sudah terlanjur menyumpah serapah. Udah usah dibincang, nggak apa. Sekali ucap minta maaf itu sudah cukup. Nggak minta maaf pun nggak apa. Pasal bagi Abang Joy lah, orang lain Abang tidak tahu. Bagi Abang Joy, nggak apa. Abang Joy paham. Bila marah semua keluar. Setan tuh banyak. Setan tuh yang kita patut salahkan. Setan, syaitan yang masuk di telinga nih, mata, hati kita nih. Abang nih sudah cukup tua, jadi syaitan nih sudah lama duduk dengan abang tahu. So abang tahu ini syaitan jauh lebih jahat daripada manusia. Mesti ingat itu. Tidak apa bro, tidak apa saudaraku. Kita lanjut. Malaysia sudah menghujat Malaysia dengan segala perkataan yang tidak etis untuk dibaca itu. Jujur, saat saya membuat video ini, saya sedikit emo. Abang Joy macam tidak sampai hatimu dengar dia cakap minta maaf. Macam bagi Abang Joy itu lupakan. Kamu saudara saya. Itu Abang Joy mau bagi tahu. Kamu saudara saya, kamu marah seperti adik marah abang marah adik. Lupakan. Kita pada hari raya kita salah, minta maaf, minta ampun.
kita lupakan. Guys, kita lupakan. Kalau ada lagi lepas ini, ramai-ramai kita Malaysia Indonesia, kita cari, kita gantung pelakunya. Kalau ada lagi lepas nih, jangan terus kita menghujat antara negara. Kita jangan lagi. Abang Joy baru dalam YouTubers ini. Abang Joy ini baru dalam dunia YouTube. Abang nggak tahu cerita-cerita yang dulu, tapi yang abang paham, kita sebagai serumpun, kita sebagai bangsa, kita seperti adik-beradik, bisa bergaduh, tetapi yang paling utama sekali, bisa juga bersatu semula, bersahabat semula, berbaik semula, itu nomor satu. Abang Joy rasa lega sebenarnya. Sebab beberapa hari ini Abang Joy rasa sangat-sangat sedih. Abang Joy tidak tahu macam mana membantu rakyat Indonesia supaya kita dapat jumpa pelaku itu. Malahan bagi pihak Malaysia sangat malu. Abang Joy sangat malu. Abang Joy sudah cukup tua untuk terima penghinaan sebegini. Jadi Abang Joy rasa sangat sedih atas pelaku yang buat. Abang Joy tidak peduli lah dia Malaysia kah Indonesia kah, Abang tidak peduli. Yang pentingnya itu manusia perlu diadili, perlu dihukum. Emosi pula. Ya Allah, subhanallah. Abang Joy rasa macam mau nangis. Allah. Astagfirullah. Astagfirullah. Kita lanjut guys. Emosi ya, sedikit emosi. Karena apa ya? Karena saya masih belum bisa membayangkan begitu. Sebegitu mudah terprovokasinya netizen kita tentang isu-isu seperti ini tanpa mengkaji dulu, tanpa menganalisa dulu, tanpa meneliti dulu video itu. Itu kan ada suara, ada bahasa. Coba Anda telaah dari bahasanya, telaah dari pengucapannya, telaah dari logatnya. Anda di situ boleh membuat asumsi, ya. Bisa menganalisa dari video itu siapa sih pelakunya. Jangan Anda mendapatkan video itu, ditonton, didengarkan, lalu serta-merta mengatakan bahwa ini orang Malaysia yang melakukannya. Lalu seketika menghujat Malaysia, menyumpah serapah Malaysia. Nah, sekarang sudah ketahuan siapa pelakunya. Apakah Anda tidak malu? Apakah kita tidak malu? Kita sudah kadung menghujat ya. Demi NKRI, siapa yang melecehkan bangsa kita, harus kita ini, itu. Benar. Jangan kedepankan emosi. Saat Anda mengedepankan emosi, artinya Anda mudah diprovokasi. Artinya Anda mudah dipermainkan. Dikasih benda remeh-temeh macam ini, Anda langsung naik darah begitu. Jujur saya masih menyayangkan ya. Tolong ubah mental kita ya, netizen. Ubah mental kita. Betul, katanya ya. Betul. Ketika mendapatkan informasi, mendapatkan isu yang tidak baik tentang Indonesia, keep calm. Pikir dua kali. Informasi itu jangan telan bulat-bulat ya. Dikunyah pelan-pelan. Dan pesan saya kepada YouTuber Indonesia yang lain ya. Anda itu influencer. Anda itu banyak penonton ya. Anda itu banyak subscriber. Tolong ketika ada isu seperti ini, tolong dikondisikan. Jangan malah makin memanaskan situasi. Anda influencer. Anda secara tidak langsung mempengaruhi penonton Anda, subscriber Anda. Terutama dalam kasus seperti ini, yang sangat sensitif seperti ini. Tolong ketika Anda mereact video itu, tolong edukasi penonton Anda. Boleh Anda mereact, tapi mereactnya itu jangan kedepankan emosi, harus pakai rasional begitu. Ada benda betulnya. Yang belum jelas, lalu Anda membuat judgement gitu. Kalau Anda mau mereact hal seperti ini, tolong kontrol emosi Anda. Tolong react dengan sebijaksana mungkin. Benda yang belum jelas, jangan Anda membuat sebuah statement, jangan membuat pernyataan yang sekiranya itu dapat menimbulkan pergaduhan. Ada baiknya Anda berikan edukasi kepada penonton. Kita jangan emosi dulu ya, kita tahan dulu ya, ini masih diselidiki, kita tunggu maklumat dari kepolisian, kita tunggu dari pihak yang berwajib ya, tunggu, jangan emosi dulu ya, itu.
jangan memanas-manaskan. Sabar saudara. Sorry, Abang Joy juga terasa sedikit emosi ya begitu ya. Bukan emosi sebetulnya, tapi saya masih menyayangkan gitu ya. Enggak netizennya, enggak influencernya, tidak semua YouTuber yang macam itu ya. Sekali lagi saya mohon kepada YouTuber Indonesia yang mau mereact tentang isu-isu seperti ini, tolong jangan hanya sekedar mereact ya. Jangan tinggikan emosi, jangan kedepankan emosi, jangan kedepankan ego. Tapi kalau boleh edukasi juga penontonnya, ya, biar suasananya tidak semakin memanas begitu. Anda itu influencer, ya, Anda itu influencer yang sedikit banyak memberi pengaruh kepada orang yang menonton video Anda. Sedikit ada kabar angin gitu ya dari kemarin-kemarin, katanya yang membuat parodi ini adalah orang yang membuat periode ini bernama Rahmat Simalungun. Ini saya tidak pasti, saya tidak mau menanggapi banyak tentang ini. Yang pasti kalau Simalungun ini dia adalah marga dari Sumatera begitu. Entah dari Sumatera mana dan etnis mana saya tidak tahu. Begitu. Itu saja ya yang perlu saya sampaikan hari ini. Anggaplah ini sebuah pelajaran ya ke depannya. Kalau Anda menghadapi isu seperti ini lagi, tolong lebih bijaksana, lebih rasional, mudah terprovokasi ya. Tolong dikaji, dianalisa dan dipelajari. Nah, saya atas nama warga Indonesia, saya mewakili netizen Indonesia, saya ingin menyampaikan mohon maaf kepada Abang Joy macam tidak sampai hati mau dengar yang ini. Minta maaf nih guys, nggak perlu minta maaf guys, nggak perlu. Abang rasa macam abang bercakap dengan adik abang, macam abang bercakap dengan saudara abang. Mereka minta maaf rasa sangat sentuh guys, sedangkan mereka ni orang-orang yang baik guys. Ya kita lupakan yang lain. Warga Malaysia yang mana beberapa hari ini saudara kami di sosial media ramai yang menghujat Malaysia, ramai yang menyumpah serapah Malaysia. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Kami mohon maaf sebesar-besarnya. Insya Allah kedepannya kami akan mengupgrade mental kami agar tidak mudah terprovokasi begitu. Oke, cukup sampai di sini. Sebelum saya menutup video ini, seperti biasa saya ingin menyampaikan beribu-ribu maaf apabila ada kesalahan atau kesilapan yang terkeluar dari lisan saya selama pembuatan video ini. Itu tidak ada unsur kesengajaan sama sekali dari saya. Kalau Anda suka dengan video ini boleh di like. Kalau ada kritikan, ada komentar, ada sharing informasi, boleh tulis di ruang komen. Kalau dirasa video ini bermanfaat, layak untuk ditonton. Ya guys, sampai situ saja. Abang betul-betul rasa macam mau menangis guys. Pasal macam rasanya adik sendiri minta maaf dengan kita guys. Adik ataupun abang lah, saudara lah, saudara. Jangan dibesarkan lagi. Oke guys, sehingga kita berjumpa lagi. Jangan lupa subscribe Abang Joy, jangan lupa subscribe saudara Abang Joy ini. Abang anggap saudara, sebab dia betul-betul ikhlas. So sehingga kita jumpa lagi. Subscribe, komen, dan share. Tekan tombol lonceng supaya kita dapat lagi berjumpa di YouTube channel Abang ini. Daripada Bang Joy, jiwa mesti muda. Adios amigos. Bye bye. Assalamualaikum.